Anggota militer Spanyol menggelar operasi pemadaman saat kobaran api terus meluas di hutan Burgo Hondo di Sotelo de la Arada, Spanyol. Setelah menghanguskan lebih dari 153.000 hektar hutan, kebakaran ini menjadi kebakaran hutan terbesar dalam sejarah Spanyol. Bencana ini memaksa 50.000 warga Spanyol untuk dievakuasi. Pihak berwenang sedang menyelidiki penyebab pasti kebakaran setelah petugas menangkap seorang tersangka. Sementara itu, di Alto de Mijares, Provinsi Castellón, Spanyol, petugas pemadam kebakaran terus berjuang memadamkan kebakaran hutan. Kebakaran di dekat Laval de Uixo menghanguskan lebih dari 6.500 hektar hutan dalam sehari. 30 pesawat dikerahkan untuk mengatasi kobaran api. Kebakaran ini memaksa 16.000 orang dari 18 wilayah untuk mengungsi. Ya, bisa kebakaran hutan di Les Grands, Prancis ini telah menghanguskan 42.000 hektar lahan. Peristiwa ini memaksa sekitar 1,4 juta orang mengungsi. .2.500 petugas damkar dikerahkan untuk memadamkan api yang melalap lahan dan permukiman warga di Bordeaux, Prancis. Selain petugas damkar, 18 pesawat, 1.500 personel militer, 1.200 polisi juga dikerahkan untuk memadamkan api. 115.000 hektar lahan telah terbakar di seluruh Prancis sejak awal tahun 2026. Sejumlah relawan berjibaku memadamkan bara api usai kebakaran melanda Giron, Prancis. Setidaknya 250 rumah telah hangus terbakar di seluruh Giron. Kebakaran di Giron juga menghanguskan 42.000 hektar lahan. En fait, on arrose les tours pour éviter que ça reparte. Donc on essaie de faire tout le tour du point qui a brûlé là. Parce que si vous faites rien, qu'est-ce qui se passe? Ça peut continuer à prendre et puis embraser la forêt qu'il y a derrière. Sebanyak 175 rumah di kota La Porte, Bordeaux, Prancis hancur usai kebakaran melanda wilayah ini. Akibat bencana ini, 250.000 orang di Prancis terpaksa dievakuasi. Pemirsa, topan Nol menerjang kota Huizhou, Provinsi Guangdong, China. Peristiwa ini pun membuat aktivitas warga terganggu. Ya, topan Nol membawa hujan lebat, angin kencang dan gelombang laut tinggi menerjang kota Huizhou dan seluruh provinsi di Provinsi Guangdong, China. Sejumlah rekaman video menunjukkan hembusan angin kencang dan hujan deras menerjang berbagai lokasi termasuk fasilitas pembangkit listrik. Menurut pihak berwenang, topan Nol yang ke-12 tahun ini mendarat di Huizhou sejak Minggu pagi membawa cuaca buruk ke Guangdong dan Provinsi Fujian. Ya, topan Nol juga membuat transportasi di seluruh wilayah China Selatan lumpuh. Evakuasi massal pun dilakukan pemerintah China untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pemerintah China mengaktifkan respon penanggulangan bencana nasional setelah topan Nol menghantam Provinsi Guangdong. Topan yang membawa hujan deras disertai angin kencang membuat seluruh transportasi lumpuh di seluruh China Selatan. Lebih dari 800 penerbangan dibatalkan, sementara para penumpang menunggu di dalam gedung terminal bandara untuk berlindung dari topan. Evakuasi massal pun dilakukan guna mencegah jatuhnya korban jiwa. Tim penanggulangan bencana Tiongkok mengirim sejumlah tim ke daerah yang terkena dampak dan melakukan evakuasi massal untuk menghindari jatuhnya korban jiwa. Pemerintah China pun melokasikan 100 juta yuan untuk memperbaiki infrastruktur dan fasilitas umum yang rusak. Pemirsa, 10 orang tewas dan 23 luka-luka akibat banjir bandang yang menerjang kawasan wisata Shuangximen di barat laut Provinsi Gansu, China. Sejumlah wisatawan yang berada di lokasi pun terjebak hingga harus dievakuasi petugas. Rekaman video menunjukkan air banjir menerjang lokasi wisata Shuangximen di barat laut Provinsi Gansu, China.
Tim penyelamat melakukan pencarian di area terdampak untuk memandu para pengunjung wisata untuk dievakuasi ke tempat aman. Sedikitnya 10 orang tewas dan 23 orang lain mengalami luka-luka saat banjir bandang menerjang kawasan wisata Shuangshimen, Provinsi Gansu, China. Peristiwa ini pun membuat sejumlah wisatawan yang berkemah di tepi sungai terjebak banjir. Sebanyak 247 orang dievakuasi, sementara korban luka dibawa ke rumah sakit di seluruh wilayah tersebut. Pihak berwenang China menjelaskan banjir bandang terjadi akibat curah hujan lebat di hulu sungai di kota Huichuan.